Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini kita akan bahas tentang namanya gerak melingkar beraturan atau GMB. Jadi GMB ini kaitannya sama gerak melingkar. Kenapa bisa geraknya melingkar? Karena ada yang namanya gaya sentripetal. Nah, GMB sendiri dibagi menjadi dua. Ada GMB yang tidak ada percepatannya sama GMBB. Jadi ada dua ya, gerak melingkar berubah beraturan sama gerak melingkar beraturan biasa. Nah, di gerak melingkar beraturan kita ikut aturan GLB yang ada rumus S sama dengan V kali T. S sama dengan V kali T. Nah, di dunia melingkar itu nggak dikenal namanya jarak, tapi yang diketahui adalah putaran. Jadi misalnya seperti ini, dari sini putar ke sini, ini namanya satu putaran. Berapa derajat? 360 derajat. Berapa itu 360 derajat? Ya, 360 derajat adalah 2pi 2pi radian. Nah, makanya kita kenal bahwa kalau memutar dari sini kembali ke sini lagi, itu kita sebut namanya keliling. Nah, keliling ini punya rumus keliling, saya tulis sebagai S. Kok S? Ya karena keliling itu juga jarak ya. S sama dengan 2pi R. Lah, S itu 2pi R. Padahal 2pi itu satu putaran. Bagaimana kalau nggak satu putaran? Kalau nggak satu putaran, kita kenal adalah sudut. Jadi 2pi tadi kan sudut. Kalau satu putaran, kalau nggak satu putaran, ya tulis saja sudutnya berapa. Nah, sebelum lanjut ke sudut, ingat bahwa 2pi adalah 360 derajat. Oleh karena itu setiap pi sudutnya adalah 180 derajat. Pi per 2 ya 90 derajat. Bagaimana dengan pi per 3? Pi per 3 ya 180 dibagi 3, hasilnya adalah 60 derajat. Nah, itulah yang diketahui dengan S ya. Jadi S itu tergantung kalian pahaminya ya. Keliling sama dengan sudut dikali R. Keliling sama dengan sudut kali R. Nah, selain keliling atau jarak, nah kita lanjutkan. Jadi yang namanya di gerak melingkar, selain ada sudut, kita harus kenal juga ada namanya putaran sudut, kecepatan sudut. Nah, simbolnya ini omega, namanya kecepatan sudut. Ini seberapa besar sudut bisa berputar. Satuannya radian per sekon. Nah, radian per sekon ini sesuai dengan ini tadi satuannya radian ya. Terus R itu satuannya harus dalam meter. S juga satuannya meter. Lah, radian per meter bukannya meter radian? Enggak, radian itu dimensionless atau sebenarnya dia nggak punya satuan yang baku. Nah, jadi seperti itu aja. Nah, ini namanya kecepatan. Ingat-ingat ya, namanya kecepatan. Nanti kita contohkan satu soal ya. Misalnya kecepatannya adalah 120 rpm, rotation per menit. Berapa radian per sekon? Mudah, satu rotation itu berapa putaran, berapa radian per menit. Menit itu berapa sekon, jadinya berapa radian per sekon. Itu cara pertama ya, pertanyaan pertama. Kemudian selain ada omega,
kita juga harus kenal ada namanya alfa. Tapi ini sekedar tahu saja ya. Ada namanya alfa. Alfa beda lagi, itu namanya percepatan sudut. Percepatan sudut. Nah, ini adanya di GMBB. Ada percepatan sudut namanya ya. Alfa. Ini dapatnya dari A biasa dibagi R. Satuannya radian per sekon kuadrat. Radian per sekon kuadrat. Nah, walaupun nggak kebaca sih, itu artinya radian per sekon kuadrat ya. Nah, bagaimana dengan yang sebelah sini? Yang omega tadi. Nah, omega itu sebenarnya kecepatan biasa dibagi R. Ya, kecepatan biasa dibagi R. Bentar, saya hapus dulu. Kecepatan biasa dibagi R. Nah, jadi omega itu kecepatan dibagi R atau V dibagi R. Nah, berarti ini juga sama kayak di sebelah ini. Apa itu theta? Theta adalah jarak dibagi R. Jadi kesimpulannya di gerak melingkar itu semua yang ada kata-kata sudutnya itu adalah dunia linear dibagi dengan jari-jari. Kita ulangi coba. Apa itu sudut? Sudut itu adalah jarak dibagi R. Apa itu sudut? Jarak dibagi R. Terus apa lagi? Ada omega. Apa itu omega? Kecepatan sudut. Dapatnya dari mana? Kecepatan biasa dibagi R. Apalagi? Ada yang namanya percepatan sudut atau alfa. Alfa itu adalah perubahan kecepatan sudut. Jadi kalau awalnya kecepatan sudutnya 0 menjadi 15 dalam 3 detik. Ingat, 0 jadi 15 dalam 3 detik. Berarti percepatannya berapa? Ya 5. Tapi kalau umpamanya tidak diketahui ya, itu juga bisa. Kalau diketahui alfa atau percepatan sudut, kita bisa juga dari kecepatan sudut biasa dibagi R. Jadi semua kata-kata ada sudutnya itu adalah yang biasa dibagi R. Kalau yang belum kelihatan ini ya, jadi semuanya itu semua dibagi R. Tapi mereka punya rumus sendiri aslinya. Alfa adalah perubahan kecepatan dibagi R ya. Perubahan kecepatan sudut, omega dibagi omega dibagi selisih waktu. V sama omega juga iya sama. Apa itu? Yakni berapa sudut sebelumnya dikurangi sudut setelah dibagi sudut sebelum dibagi dengan selisih waktu. Namanya juga kecepatan sudut, seberapa cepat sudutnya. 7. Itu saja untuk bagian 1. Tolong dikerjakan ya bagian 1 ini soalnya. Terima kasih.